Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pembahasan masalah syaitan. Jadi syaitan itu adalah tempat dari tiga hal yang membuat manusia itu berat dan susah untuk beribadah. Ini tiga hal. Jadi kita tidak masuk dulu yang keempat, yang masih yang ketiga. Yang ketiga ini pembahasannya tentang 7 tipu daya syaitan. Jadi kalau kata para ahli tasawuf itu, kenalilah syaitan itu. Setelah kita mengenal syaitan, maka kita jauhi dia. Kenalilah Allah, setelah kita mengenal Allah, maka dekatilah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 7. Jadi 7 tipu daya syaitan. Sehingga kita bisa mengenal syaitan lebih dekat. Karena syaitan itu kalau kata ahli tasawuf juga, asyaitanu mislul lisib. Syaitan itu seperti pencuri dia. Ketika dia masuk ke sebuah rumah, menggerogoti apa yang ada di dalam rumah itu, ketika diketahui oleh pemilik rumah, farra, maka dia akan lari. Syaitan begitu juga. Ketika syaitan sudah menggoda manusia dan kita tahu sedang digoda, itu syaitan itu akan lari dia. Tapi kalau kita tidak tahu sedang digoda, maka terus digoda oleh syaitan. Bahkan syaitan itu tidur di dalam tubuh manusia. Manusia tidak tahu kalau dalam tubuh dia ada syaitan. Maka terus lama-lamanya seperti itu terus. Tapi kalau manusia tahu, maka syaitan itu dalam hitungan detik dia akan keluar. Ini seperti yang dikatakan itulah asyaitanu mithlul lissi. Syaitan itu seperti pencuri. Kalau sudah diketahui oleh pemilik rumah, farra, maka dia akan lari. Sekarang kita masuk pembahasan masih masalah syaitan. Wa amma faslul hiyal wal mukhada'at minasyaitan. Jadi ada pembahasan tentang tipu daya syaitan. Jadi paling enggak kita mengenal 7 tipu daya itu. Dan dengan 7 tipu daya itu kita bisa mengenal syaitan lebih dekat. Rupanya ini syaitan. Fajara dzalika wa mithaluhu. Ini nanti dikasih contoh-contohnya. Jadi contohnya bagaimana? Apa saja yang digoda oleh syaitan itu? Anna makaida syaitan ma'a ibni Adam. Jadi tipu daya syaitan itu terhadap ibnu Adam. Fi ta'ah, dalam hal taat kepada Allah. Fi sab'ati aujuhin, ada 7 hal. Jadi ada 7 hal yang membuat seseorang itu tidak taat lagi kepada Allah gara-gara tipu daya syaitan. Ahaduha, yang pertama. Ayanhahu anha. Jadi syaitan melarang kita, mencegah kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya dia mengatakan begini, saya kan masih butuh kepada dunia. Bi angkala inni la muhtajun ila dzalika jiddan. Ya, jadi saya butuh sekali kepada dunia. Kalau saya tidak kerja, saya tidak begini, bagaimana saya bisa hidup di dunia ini? Sehingga taat dia itu sudah berkurang. Jadi kalau besok dilihat oleh syaitan ini bisa kita goda, besok digoda lagi, Pak, besok digoda lagi. Sehingga seorang itu jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat yang dimaksud, taat itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan itu membuat manusia jauh daripada taat, jauh daripada ibadah.
Karena sudah terbiasa jauh dari ibadah, maka ibadah itu tidak nikmat lagi sama dia. Ya, ini gara-gara dia jauh dari ibadah. Maka supaya nikmat lagi beribadah, biasakan lagi ibadah itu. Kalau dulu kita tak pernah baca Quran, sekarang biasakan lagi baca Quran. Kalau dulu kita nggak pernah bersedekah, bersedekah lagi. Kalau kita dulu tidak pernah berbuat kebaikan, buat kebaikan lagi. Kalau dulu kita tak pernah berzikir, coba berzikir lagi, ya, berzikir lagi. Maka syaitan ketika tahu kita berzikir, maka dia akan lari, Pak. Oh, kayak tepu nalo di tinau lego. Maka syaitan kalau tuannya itu sudah tahu, kita sudah tahu, syaitan berada di samping kita, maka dia akan lari. Ini masalahnya katanya jangankan syaitan, ngedro tanda turi dro ya, Pak. Kita tidak mengenal diri kita sendiri. Bagaimana mau mengenal syaitan? Ya. Makanya di dalam tasawuf itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Seorang yang mengenal dirinya, maka insya Allah dia akan mengenal siapa penciptanya. Ini masalahnya dia tidak mengenal. Nikmat yang ada pada dia dekat sekali, semua dekat nikmat pada dia. Tapi dia tidak tahu kalau itu adalah nikmat. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sudah, berarti ini apa namanya? Ini yang pertama. Yang pertama, syaitan itu melarang kita, mencegah kita untuk taat kepada Allah. Ketika azan ada saja, entu mantau. Itu kalau ada seperti itu berarti setan itu. Termasuk manusia. Karena setan itu ada dari jenis manusia dan ada dari jenis ini setan itu sendiri. Ketika melarang manusia untuk taat itu setan namanya. Kemudian yang kedua, bit taswif. Apa itu taswif? Taswif itu adalah takhirul amal. Mengundur-mundur ibadah. Ya, Allah nantikan bisa, Allah nantikan bisa. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaklah kalian itu melihat apa yang sudah kalian lakukan, introspeksi diri kalian dan lihat masa depan kalian. Nanti masa depan apa? Masa depan di akhirat bagaimana? Anak tak ada fikir, tak ada fikir masa depannya. Ya, jadi ini tak namanya taswif. Taswif itu takhirul amal, mengundur-mundur ibadah. Ini tahun ini, alah nggak usah bersedekah dulu, tahun depan saja. Tahun depan begitu lagi. Ini mau bersedekah, alah tahun depan lagi. Ini mau bantu anak yatim, alah tahun depan lagi. Jadi makanya begini, setan kenapa takut sekali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Karena Umar setiap beliau meniat sesuatu, dia langsung melakukan. Makanya setan takut sekali kepada Umar. Makanya seperti kita ini bisa masih digoda oleh setan. Ketika ingin berbuat kebaikan, jangan buat dulu, nanti aja sebentar lagi. Ketika ingin bersedekah, masa kamu enggak teringat kepada anakmu? Anakmu kan perlu juga ini. Ya, jadi dia kamu undur saja dulu. Jangan bersedekah sekarang, jangan berbuat baik sekarang. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, summa ya'muruhu bil ajalah. Menyuruh dia untuk cepat-cepat. Ya, nama. Jadi ketika datang salat maghrib, bakar-bakar dengan maghrib. Ketika habis selesai, ya kan sudah selesai kewajiban kamu. Yang penting selesai kewajiban, ya Pak. Selesai kewajiban. Jadi di sini ada indikasi apa? Kita indikasi ketika beribadah itu yang jelas selesai kewajiban sudah selesai. Kita tidak mau tahu hasilnya bagaimana. Yang jelas ibadahnya sudah banyak. Kenapa? Karena kita sudah memprediksikan kalau ibadah banyak pahalanya banyak. Kita tidak tahu nilainya. Makanya setan menyuruh cepat-cepat. Ya Pak. Ini namanya ya'muruhu bil ajalah. Kenapa ya'muruhu bil ajalah? Syaitan nanti mengatakan, ajil, cepat-cepat kamu. Ya tafarra' li kadza wa kadza. Kalau enggak kamu enggak bisa dapat hal yang lain. Proyek ketinggalan. Kalau telat-telat kamu lambat-lambat kamu salat, maka kamu enggak dapat tender nanti. Kalau kamu lambat-lambat salat, itu kamu tidak bisa jualan nanti. Sekarang cepat-cepat saja, cepat-cepat. Ya, Pak. Jadi disuruh cepat-cepat. Jadi dengan seperti ini seorang tidak bisa tahu hakikat ibadah itu bagaimana. Sehingga semuanya selalu ekspres, cepat, semua cepat. Baca Al-Quran cepat, ya. Kemudian ibadah juga cepat, kemudian salat juga cepat, tarawih juga cepat. Ijazah kurung datuk bantu tarawih, ya. Artinya apa? Kalau sudah selesai berarti sudah selesai. Sekian puluh rakaat akan selesai. Dia tidak mau tahu masalah masalah nilai. Maka dalam beribadah kita akan mencari nilai. Untuk apa cari yang banyak tapi tidak punya nilai? Anak-anak kita kan begitu juga, belajar untuk apa? Dia cari nilai dia, Pak. Dia cari nilai. Dia mencari nilai. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang ketiga.
Kemudian apa kata setan lagi? Setan nanti membisikkan manusia mengatakan apa? Qalilul amali ma'atamami khairun min katsiri ma'anuksan. Ya. Jadi enggak apa-apa sedikit ini enggak apa-apa beramal. Kamu cepat-cepat enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa cepat-cepat. Ya. Untuk apa kamu buat banyak tapi kurang? Nanti ada yang kurang. Bagusnya kamu cepat-cepat tapi sempurna, kemudian selesai salat sudah. Berarti sudah beres ibadahmu. Jadi makanya takbir sudah, semua sudah. Padahal Rasulullah SAW tidak menyukai hal seperti ini. Karena salah satu rukun salat itu tumakninah. Tumakninah itu ketenangan jiwa. Kita kan salat untuk apa kali temayang? Kepu temayang. Ya. Jadi salat itu untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu akan didapatkan dengan tumakninah. Maka tumakninah di dalam salat itu adalah rukun. Maka kalau tidak ada tumakninah, maka hanatah temayang. Ulang lagi salatnya. Ya. Mana contoh? Pada suatu hari ada seorang pemuda. Rupanya waktu itu dia salat di samping Rasulullah SAW. Dia salat, kalau kita lihat dari hadisnya, pemuda ini terlambat dia salat. Setelah Rasul salat, dia salat. Artinya dia salat sendiri. Ketika dia salat sendiri, Rasulullah memanggil pemuda ini. A'id as-salah fa innaka lam tusalli. Ulang salatmu, kamu belum salat lagi. Kamu ulang. Akhirnya pemuda ini mengulang salat yang kedua kali. Ketika selesai mengulang salat kedua kali, Rasulullah mengatakan a'id as-salah fa innaka lam tusalli. Ulangi salat, kamu belum salat lagi. Akhirnya pemuda itu bingung-bingung juga, dia kok belum sempurna salat saya. Salat lagi yang ketiga kalinya. Sebelum ditanya oleh Rasulullah, pemuda ini sudah mengatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang ketiga ini ibadah saya yang paling hebat, itulah ini ibadah saya. Masa engkau menyuruh ulang? Apa salah saya ya Rasulullah? Ulang lagi salatmu, kamu belum salat, kata Rasulullah SAW. Kamu belum salat lagi. Sehingga pemuda ini kehabis cara, ya Rasulullah, saya nak tahu mau buat apa lagi. Ini salat saya yang paling baik ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu tidak tumakninah dalam salat. Maka kalau kamu ruku, sempurnakan rukukmu. Kalau kamu i'tidal, sempurnakan i'tidalmu. Kalau kamu sujud, sempurnakan sujudmu, kata Rasulullah. Kalau habis subhana rabbiyal Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Ini kalau ada imam-imam model begini bagaimana caranya? Ya. Jadi kita menjadi makmum. Ketika kita jadi makmum, kita sekarang berbicara tentang mazhab Syafi'i. Walaupun nanti mazhab Syafi'i dan Hambali. Mazhab Syafi'i dan Hambali, ketika imam membaca waladhdallin amin, ya sudah itu kita Imam Syafi'i mengatakan kita harus mengulangi lagi bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menjadi imam, di belakang makmum itu banyak yang kok ada suara-suara lain. Sehingga ketika itu Rasulullah bertanya, kamu ngapain tadi? Saya baca ayat dari Rasulullah. Baca ayat ni. Kamu baca apa? Saya baca Fatihah. Fatihah boleh baca. Ya, jadi setelah waladhdallin itu suruh baca Fatihah. Ini masalahnya, ketika kita imam sudah baca waladhdallin, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rupanya imam itu Allahu akbar. Maka bagah yang baca ayat. Allahu akbar. Ketika umumnya Fatihah kalau mabih. Apakah kita lanjutkan Fatihah atau kita rukuk bersama imam? Kita lanjutkan Fatihah. Lanjutkan Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Sami Allahu liman hamidah. Maka dua rukun lebih. Lanjutkan terus Fatihah. Jangan sampai 3 rukun, melewati 3 rukun. Jangan sampai melewati 3 rukun. Ya. Jadi jangan sampai kita rukuk sebelum tamamil Fatihah. Maka waladhdallin. Imam sudah sujud. Walaupun dia bangun sebelum sempurna dia bangun itu kita langsung rukuk. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya lebih bagus jangan cari imam seperti itu. Ya, maka bagah. Jadi kita salat itu kan bagah-bagah untuk tenang jiwa ni. Kan temayang ke draw katanya. Jadi kan lagi urung mekat kan bagah-bagah kan buku bagah-bagah. Jiwa hana tenang ci. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah yang ketiga. Jadi menyuruh kita untuk cepat-cepat. Maka dalam ibadah itu jangan cepat-cepat, bagah-bagah, bagah-bagah. Ya. Duduk astagfirullah. Jadi kan kepu ya, hana-hana aja kepu. Jadi duduk saja santai, astagfirullahaladzim. Dan kita paham apa yang kita baca, astagfirullahaladzim. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tak ada apa yang berbuka. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sekarang yang keempat.
Summa ya'muruhu bi itmamil amal mura'atun linnas. Ini lain lagi ni. Maka kurikulum syaitan itu berubah-ubah. Ini kurikulum yang keempatnya. Bagaimana kurikulum yang keempat? Yang keempat, dia menyuruh kita untuk menyempurnakan. Hai, bersempurna semayang. Ya, namanya. Harus rukuk harus sempurna. Sujud harus sempurna. Bersempurna baca Fatihah. Ya, namanya. Rupanya tujuan dia untuk apa? Supaya orang ini ria sama orang lain. Hai, pegang Pak Gok, bro kaget semayang. Ya, kata syaitan ni, Pak. Sehingga dia mengajarkan orang lain. Nah, kalian lun contoh lun, kiban lun semayang. Lun sujud sempurna, rukuk sempurna, mandung sempurna, bacaan kagetnya, ni, Pak. Jadi syaitan diambil labah di sini icu labah ni, Pak. Icu labah di sini. Dia menyuruh seorang itu untuk menyempurnakan rukun-rukun salat, menyempurnakan wajibnya, menyempurnakan sunnahnya, tapi dia mengambil laba di mana? Mengambil laba di ria. Maka seorang sidro itu disuruh salat tahajud. Hai, dia berdoa tahajud. Ketika dia berdoa tahajud, hana urung kalan. Besok pagi apa? Hai, hana urung tepu dalam tahajud. Dia pegang mentang. Maka ketika subuh-subuh lemah dah lu. Maka nunggu berkelam tahajud. Nya kagunan. Kalau sudah seperti itu, maka amal ibadah kita habis semua. Maka kalau muara ibadah itu adalah at-tajarrud namanya. Dalam kajian tasawuf namanya tajarrud atau mujaradah. Arti mujaradah atau tajarrud, kita itu semua dalam hati kita karena Allah. Datmayang karena Allah, mandung karena Allah. Jadi tidak ada bukan karena manusia. Makanya kalau kita di dalam hati sudah teringat karena Allah, syaitan iweh, dia lari. Kenapa? Kita tahu ada syaitan di situ, seperti kita ini kan tadi itu. Jadi syaitan itu seperti pencuri. Kalau pencuri tahu isi rumahnya, sudah tahu keberadaan dia, maka dia akan lari. Syaitan begitu juga. Ketika dia tahu, yang punya tubuh ini tahu keberadaan syaitan di situ, apalagi dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitan. Iweh, syaitannya iweh. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya nanti dia akan mengatakan begini, "Malladzi a'mal bi mura'atin nas? Afala takfini ru'yatullah?" Ya, nama. Apa kata setan? Kamu tidak memadai dilihat oleh Allah saja, hanya ditipu oleh manusia. Ente menyo hanya ditipu oleh manusia, kamu tidak terhormat sama mereka. Dipikirkan ahli ibadah, dipikirkan dan temayang ron. Ya, nama. Ini kata setan. Akhirnya apa terbetak dalam diri manusia ini untuk memberitahukan kepada manusia. Hai, lun lagi-laginya lun tembayang hantar tinggalnya kamu lagi. Lun tahajud binansi titi malam lun tahajud. Lun baca Quran malam walaupun kalian lun hanya baca Quran itu lun malam lun baca Qurannya kamu lagi, maknya kamu lagi. Jadi artinya apa, syaitan sudah mulai bisik dia macam-macam. Kalau sudah ada model-model seperti ini, itu amal dia habis semua, Pak. Amal dia habis semua. Ya, maka hati-hati, Pak. Hati-hati seorang yang beramal di dunia ketika dibangkitkan di padang mahsyar amalnya nol. Hanya tapu-tapu, Pak. Salah satunya gara-gara ria ini. Ria itu kata Rasulullah SAW, ria itu adalah syirik kecil, Pak. Salah satu syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Artinya kita beribadah, nah indikasi bukan karena Allah. Karena Allah, nah karena urungna. Ya, nama. Jadi karena Allah, ya ini saya salat tahajud karena Allah. Nah, ininya. Tetapi ada juga karena manusia. Untuk bahlum, baik hana mau tagai. Itu jadi tanya ngata mayang muklam. Nah, juga jauh. Ya. Lagi urun jak umrah kan? Yang tajak umrah juga. Dia tanya ligok tapi kan mau saja. Eropa katro, Australia katro, Bali katro, masa umrah kalau betul. Maka kalau ditanya nanti bagaimana umrah? Oh, kali memang. Ini ibadah umrah habis dulu. Ibadah umrah habis dulu. Ya, jadi makanya kalau jangan kita pamer ibadah. Baik pamer ibadah ini. Kepu dah pamer ibadah. Jadi kata ibadah kan kedror dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepu itu pulih gop memang. Gop bahkan lebih dahsyat lah ibadah katanya. Ya. Lebih hebat lah ibadah katanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nyotro sedang berdoa saja. Belum doa apa? Memang. Belum pegaknya apa? Kepu dah pegah Pak Gop memang. Jadi enggak usah kita kasih tahu pada orang. Paling enggak kita sendiri yang ini. Inilah yang salah satu saluran setan. Cara setan untuk menggoda manusia. Itulah model jalur seperti ini. Mura'atin nas. Don hanayu menyahai tepu ligap. Hanayu doi berkali setan. Beri tepu ligap berayu. Dia yang tepu cuma don ondang itu. Hai tepu ligap. Dia pegah Pak Gop boleh. Ya namanya. Jadi artinya dia ambil laba di situ.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah yang keempat. Sekarang yang kelima. Tsumma yuridu ayyuqi'ahu fil ujub. Ya. Syaitan itu membawa manusia supaya dia ujub dengan amal ibadahnya. Supaya dia bangga dengan amal ibadahnya. Makanya syaitan mengatakan kasih nampak sama orang lain. Ya, kalau tadi kan riya, Pak. Riya itu galak ikalan ligo. Ya, dia makin bertambah ibadahnya karena dilihat oleh orang lain. Sekarang ujub. Ujub itu apa? Dia bangga dengan apa yang sudah dilakukan. Kalau tadi riya, makin ikalan ligo, makin ibadah makin hebat. Kalau ini dia bangga dengan diri dia sendiri, Pak. Itu ujub namanya. Nanti ada lagi sum'ah. Sum'ah itu apa? Dia senang sekali ketika mengucapkan sesuatu didengar oleh orang lain. Dan orang lain menyebarkan lagi kepada orang lain. Hai, ni pegang apa? Lun kalau kalau semayang, ni pegang dia. Tak gop ni pegang. Ya ni, Pak. Pegang juga umat senang kan lun kalau ron beribadah. Oh, angkel lawe karena perubahan becul lun. Ya gitu. Ya napa yu ibadah ni. Ana pun dia pegang apa? Tak iman tahu apa? Tak iman tahu. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis, kalau ada orang memujimu, ambil tanah kamu lempar mulut dia. Kenapa? Gara-gara pujian dia, ibadah kamu hilang semua. Tak ada lagi nilai di sisi Allah. Adanya apa habis ni, Pak? Kita mau dipuji aja oleh manusia. Puji manusia. Katanya perlu ibadah enggak Allah. Kita bukan perlu ketenangan. Ya, kita perlu ketenangan. Makanya ketika Jibril ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Jibril, ditanya enggak Allah ikhlasnya ampu ile. Lo anak lu pupu ikhlas. Kibar bentuk ikhlas itu. Jibril akhirnya bertanya kepada, ya Allah, ma huwa ikhlas? Allah mengatakan al-ikhlasu sirrun baini wa baina 'abdi. Ikhlas itu adalah rahasiaku dan rahasia hambaku, tidak ada yang tahu. Ini yang penting katanya, Pak. Kalau bisa tak ada yang tahu, kita bangun tengah malam tadi malam, hana tahu depu, hana tahu kalan. Ya, kepu dah pegang kepu. Mudah-mudahan tidak ada yang tahu kita berdoa tadi malam, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syaitan iblis kadang-kadang tengah ji mentang, Pak. Ya, mentang tengah ji. Ini dibuktikan dengan firman Allah, allazi yaraka hina taqu wa taqallubaka fis sajidin. Ketika syaitan tidur, semua tidur, beda fikir syaitan hana tengok. Syaitan tengok je ke hana tengok, Pak. Ketika kamu bangun tidur, kata Allah, allazi yaraka hina taqu, yang pertama melihat kamu aktivitasmu adalah aku, kata Allah. Saya yang melihat. Wa taqallubaka fis sajidin. Apakah enggak cukup? Allah mengatakan saya yang tahu ibadahmu semalam. Kata benda dengan Allah, kupu hidup ligau memang. Kupu hidup ligau. Kecuali nanti ipu nanti. Naik pegang CCTV atau apa, yang terserah aja, terserah orang itu. Yang jelas katanya hana tak pegang-pegang tepu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini contoh apa? Fayaqul, sehingga ahli ibadah itu mengatakan, ini tadi yang kelima. Ma'azamaka. Ini setan ya, setan yang mengatakan, ma'azamaka wa ma'aiqadaka wa ma'afdalaka. Tidak ada yang lebih hebat daripada kamu. Ya, pegang ahli setan ni, Pak. Rupanya kamu hebat sekali. Kamu bangun tengah malam hebat sekali. Kamu witir hebat sekali. Kamu umrah sudah berapa kali? Kamu bersedekah hebat sekali kamu. Kamu berbuat kebaikan hebat sekali kamu. Oh iyalah, Pak. Nyanya kamu mulai, Pak. Akhirnya Pak, wujud dia sudah mulai muncul. Nyan menyokan lon, nya kamu mulai, Pak. Menyokan lon je, hanai mulai urang ino. Menyokan lon yo hana kurban lagi nyo. Menyokan lon hana urang ya aje nyo. Menyokan yo hana nya habis beribadah ni. Rugi saja kita beribadah. Kita beribadah bukan untuk manusia. Kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuma ibadahnya nanti ada dua model. Ada model interaksi dengan Allah, yaitu kita sujud, beribadah dan lain sebagainya. Ada interaksi dengan manusia juga ibadah. Kita memberikan saran kepada orang, itu juga ibadah. Kita amar ma'ruf nahi munkar, itu juga ibadah. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu interaksi sosial kita dengan masyarakat. Jadi ibadah itu banyak sekali. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya apa? Enggak usah kepu, tak ujubnya kepu, hana guna ujub, Pak. Hana guna ujub. Walaupun ibu jauh liga, maka Rasulullah mengatakan, ambil tanah lempar mulut dia. Jadi gara-gara dia puji, ibadah kamu sudah hilang. Gadah ibadah kan rugo hek dah bedah dengan malam. Hek raja haji, hek raja umrah, ya, Pak. Tapi ibadah kita hilang begitu saja. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang yang keenam. Ini yang keenam, ini yang sangat parah sekali. Ya, ini yang sangat parah sekali. Ini yang perlu kita jaga, ini perlu hati-hati kita. Karena kata Imam Ghazali apa? Wa huwa a'zamuha. Ini adalah yang paling tinggi godaan syaitan. Walaupun ada yang ketujuh nanti, Pak. Tapi ini yang paling tinggi godaan syaitan. Wala yaqifu alaihi illa mutaqayyidun. Syaitan itu tetap jaga dia untuk menjaga hal yang keenam ini, Pak. Ya.
Terima kasih.